Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Matsubia dengan NPM 1B023005. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali materi yang telah diberikan sebagai salah satu ujian akhir semester dari mata kuliah Silfika. Diawali dengan hutan. Hutan adalah area yang luas berisi ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan berkayu atau pohon dan dapat membentuk iklim mikro. Karena hutan didominasi oleh pohon, maka ada salah satu ilmu biologi yang mempelajari tentang sifat-sifat individu pohon dan proses pertumbuhan pohon yang disebut dengan silfika. Proses awal pertumbuhan pohon adalah dimulainya dari biji yang berkecambah dan berada di dalam biji yang akan tumbuh menjadi akar dan batang kecil. Setelah berkecambah, pohon akan mengalami pertumbuhan vegetatif, yaitu pertumbuhan akar, batang, dan daun. Pada pertumbuhan generatif ditandai dengan munculnya bunga dan buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi, sedangkan buah itu berisi yang akan menghasilkan individu baru. Seiring bertambahnya usia, pohon akan mengalami penuaan dengan lambatnya pertumbuhan daun dan menguning, serta diakhiri dengan pohon yang mati. Pertumbuhan pohon melalui proses fotosintesis dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, terdapat seresah yang berasal dari daun pohon dan banyak ditemui di lantai pohon yang menjadi salah satu faktor penting untuk pertumbuhan pohon. Karena seresah dapat mengurai dan terdekomposisi menjadi unsur hara. Faktor-faktor lain seperti tanah, air, nutrisi, dan cahaya serta cuaca sangat mempengaruhi pertumbuhan pohon. Di dalam faktor tanah terdapat organisme tanah yang dapat memberikan perbaikan struktur tanah. Perubahan cuaca dan cakupan yang luas di dalam waktu yang panjang merupakan pengertian dari perubahan iklim. Perubahan iklim dipengaruhi oleh curah hujan, suhu, intensitas cahaya, kelembapan, dan angin. Secara umum, stratifikasi pohon dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu stratum A atau emergence layer, yaitu lapisan paling atas yang terdiri dari pohon-pohon yang tinggi dan menjulang jauh di atas konopi atau kodominan. Stratum B atau kanopi, yaitu lapisan kanopi utama yang terdiri dari pohon-pohon yang tinggi, sedang hingga tinggi. Lapisan ini membentuk atap hutan yang rapat dan menyerap sebagian besar matahari atau dominan. Stratum C atau understory, yaitu lapisan di bawah kanopi yang terdiri dari pohon-pohon yang lebih pendek, semak, dan anakan pohon. Tumbuhan di lapisi ini lebih toleran dan terhadap teduh. Strata D yaitu scrub layer, yaitu lapisan semak yang terdiri dari tumbuhan berkayu yang lebih pendek. Dan yang terakhir yaitu ground layer, yaitu lapisan paling bawah yang terdiri dari tumbuhan herba, lumut, dan juga jamur. Dengan adanya cakupan luas dan perubahan cuaca serta letaknya geografis, terbentuklah ekosistem yang disebut dengan bioma. Bioma adalah ekosistem besar di seluruh dunia. Berikut beberapa contoh bioma yang ada di dunia. Hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan hujan tropis adalah hutan yang terletak pada wilayah tropis dengan garis lintang 23,5 lintang utara sampai dengan 23,5 lintang selatan. Posisi yang tepat berada di tengah menyebabkan bioma ini terkena sinar matahari sepanjang tahun. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis yaitu mempunyai pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Tumbuhan epifit menempel di pepohonan, mempunyai vegetasi tanaman yang berlapis, memiliki kelembapan udara yang tinggi, serta terdapat genangan air di dasar hutan. Hutan gugur adalah bioma yang banyak terdapat di bumi bagian utara dan sebagian bumi bagian selatan. Penamaan bioma disebabkan karena banyaknya flora yang menggugurkan daun pada musim gugur. Hutan gugur terdapat di wilayah yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri-ciri bioma pada hutan hujan gugur yaitu curah hujan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Pohon-pohon yang memiliki ciri-ciri berdaun lebar, hijau pada musim dingin, rontok pada musim panas, dan memiliki tajuk yang rapat. Memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Selanjutnya, bioma gurun. Bioma gurun didominasi oleh batu atau pasir
dengan tumbuhan yang sangat jarang. Proses terjadinya gurun terbagi menjadi dua, yaitu pertama, terjadinya karena adanya proses pelapukan jenis batuan akibat perbedaan temperatur. Kedua, yaitu karena adanya penguapan air tanah yang berlebihan oleh suhu yang sangat panas. Berdasarkan letak astronomisnya, terdapat 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Apa saja sih ciri-ciri bioma gurun itu? Yang pertama yaitu curah hujan yang sangat rendah mencapai 250 mm per tahun. Dan yang kedua yaitu keadaan tanah yang tandus dan tidak dapat menyimpan air. Ketiga yaitu intensitas panas matahari yang sangat tinggi. Keempat, kelembaban udara yang sangat rendah. Dan yang terakhir yaitu suhu yang ekstrim. Pada siang hari mencapai 60 derajat Celcius dan malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Dan terakhir yaitu sifat tanah berupa batuan atau lempung yang mudah pecah-pecah. Bioma tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon karena rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Kata tundra berasal dari kata tundar yang berarti dataran tinggi atau dataran pegunungan tanpa pohon. Karena tundra adalah bioma terdingin di dunia, maka suhu hampir tidak bisa melampaui -8 derajat Fahrenheit sampai -8 derajat Celcius. Bioma sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi semak atau perdu dan berbagai jenis pohon lainnya. Sabana terbentuk di antara daerah tropis dan juga subtropis. Kurangnya curah hujan menjadi salah satu pendorong munculnya sabana. Iklim sabana tidak terlalu kering untuk menjadi gurun pasir, tetapi tidak cukup basah untuk menjadi hutan. Suhu daerah sabana tetap hangat sepanjang tahun. Sabana memiliki dua musim, yaitu musim kering dan musim basah. Pada musim kering curah hujan sekitar 10 cm, sedangkan pada musim basah curah hujan mencapai 50-100 cm. Terakhir yaitu bioma taiga. Bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan. Di dalamnya hanya ada satu spesies pohon yang sejenis. Durasi waktu musim dingin lebih lama daripada musim panas. Bioma ini didominasi oleh jenis pohon konifer yaitu pinus dan juga cemara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.